In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kemudian Nabi Isa mengembalikan perkara kepada Allah. Jika memang aku telah mengatakannya, maka engkau telah pasti mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang di hatiku dan aku tidak mengetahui apa yang pada hakikatnya di hatimu, ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Karena engkau mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hatiku. Syahidnya di sini pendalilan dari Anbiya dijadikan permisalan Isa ibnu Maryam, di mana di sini pun pendalilan bagi kita. Terjadi ikhtilaf ataupun bagaimana mereka kelompok An-Nasara melaksanakan peribadatan kepada Isa ibnu Maryam. Maka kelompok Nasara dari teologi mereka, maknanya ilmu ketuhanan mereka, seperti kita akidah, kita meyakini Allah mempunyai sifat demikian dan demikian. Kita mempunyai keyakinan bahwa Allah akan membangkitkan kita dan memasukkan kita kepada surganya bagi yang beramal soleh di dunia. Itu teologi, keyakinan dari ilmu agama. Dan teologi dari kelompok An-Nasara miskin, mereka membuat lingkaran besar bahwa ini adalah the God, ini adalah Allah. Dan kata mereka, the God, Allah mereka itu yang qasimu ila salasah. Ini pelajaran di dasar mereka, akidah mereka. Pelajaran as-salisu salasah, pelajaran trinitas. Maka ini Allah dibagi tiga. Yang pertama, bagian sepertiga Allah Bapa. Kedua, Allah Anak. Dan ketiga, terjadi khilaf, tapi mereka menyebutnya Ruhul Kudus. Maka khilafnya Ruhul Kudus, ada yang mengatakan Al-Malaikah ay Jibril, dan yang kedua ada yang mengatakan makna Ruhul Kudus adalah Bunda Maria. Khilaf di antara mereka, apa makna Ruhul Kudus? Dan Trinitas ini dibagi bulatan besar menjadi tiga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Ruhul Kudus sama-sama sepertiganya. Itu sama-sama mendapatkan bagian dalam peribadatan. Itu akidah mereka. Sehingga di saat mereka berdoa apa saja, berdoa untuk makan, berdoa untuk tidur, berdoa dan berdoa, maka mereka seperti antum lihat mengetukkan kening dan dada kanan dan dada kiri. Di saat mengetuk kepala di kening, dia mengatakan for the Father, untuk Sang Allah, Bapa. The Father, maknanya Bapa. Jadi nyebut Allah pun Bapa. For the Father and His Son, dan untuk anaknya. Jadi ibadah dibagi for the Father and His Son, dan anaknya. Kemudian menepuk yang ketiga di dada kiri, and the soul of the Spirit, dan Ruhul Kudus. Ikhtilaf siapa Ruhul Kudus jika ditanya. Sebagian mengatakan Jibril dan sebagian mengatakan Bunda Maria. Maka di sini di dalam Islam dohirnya Bunda Maria. Mana dalilnya di sini? A'anta qulta linas ittakhiduni wa ummi ilahain, bahwa kamu mengambil Isa ibnu Maryam, aku dan ibuku menjadi dua ilah disembah selain Allah. Maka wallahu a'lam, dari khilaf mereka yang jelas meskipun Jibril ataupun Bunda Maria, maka ini tidak pantas. Dan juga pendalilan dari yang ketiga itu bagi kaum muslimin yang rajih adalah Bunda Maria juga, seperti di dalam hadis yang mana disebutkan bahwa Bani Adam telah menghinaku dan menamparku di saat mengatakan bahwa attakhiduni
zaujatan au sahibah, di dalam lafaz sahibatan, maka telah menghina Bani Adam dan menamparku di saat mengatakan aku ini mengambil sahibah, maknanya mengambil kekasih. Maka sangat hina jika kita mengatakan seperti mereka, Allah butuh kepada perempuan manusia ciptaannya. Allah butuh kepada Bunda Maria untuk melahirkan Isa anaknya. Ya Allah, hina sekali. Allah butuh kepada Bunda Maria untuk melahirkan Isa menjadi anaknya. Maka ucapan ini wallahu alam mana yang lebih dulu, tentang Hercules. Zeus, dewa mereka di Olympus, melihat kecantikan ibunya Hercules, tergila-gila. Kemudian diambilnya dari raja yang pada saat itu dia adalah permaisuri dari raja. Namun Zeus melihat kecantikannya padahal ciptaannya. Akhirnya dibawalah dan dinikahi, lahirlah Hercules, manusia setengah dewa. Duluan mana kisah ini dengan kisah tentang Allah mengambil Isa ibnu Maryam sebagai anak dan Bunda Maria sebagai istri? Maka Allahul Musta'an. Telah banyak di dalam hadis-hadis bagaimana Bani Adam menamparku dan menghinaku di saat mengatakan aku mengambil istri, dan di riwayat aku mengambil anak Isa ibnu Maryam dari hubungan istri dengan Bunda Maria. Maka hadis ini pun menegaskan seperti ayat ini, bahwa yang diinginkan Ruhul Kudus adalah ikhtilaf di antara mereka, dan kita tidak usah menggubrisnya karena semuanya salah. Maka yang mendekati adalah Bunda Maria karena mereka menjadikan ilahain seperti di ayat ini. Maka oleh sebab itu jelas pendalilannya di dalam ayat ini menjadikan Nabi itu sebagai Rob. Maka di zaman itu Nabi Muhammad diturunkan kepada orang-orang yang beragam ibadah. Ada yang beribadah kepada Isa ibnu Maryam. Maka wajah pendalilan di dalam ayat ini jelas, dan di sini faedahnya dijadikan bukan hanya Isa ibnu Maryam dan juga ibunya sebagai dua ilah. Seperti tadi dibagi menjadi tiga, Trinitas. Maka dua dan satu jadi tiga. Dua adalah Isa dan ibunya, dan satu Allah Bapa. Jadi menyembah tiga dari sifat yang kata mereka Trinitas, tiga tapi satu, maknanya kembali kepada Allah Bapa. Maka inilah jelas kesyirikan. Dan pendalilan di dalam ayat-ayat yang lain banyak, terutama masalah Isa dan Uzair di dalam surat Taubah, di mana Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibna Maryam. Maka di sini diatafkan Masih ibnu Maryam kepada arbaban min dunillah. Maka di sini pun menjadi pendalilan mereka menjadikan sesembahan selain Allah. Dan juga di dalam ayat yang di surat Taubah juga, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Maka keduanya dianggap sebagai anak Allah dan disembah. Maka di dalam ayat ini tambahan bukan hanya Isa ibnu Maryam, tetapi Uzair juga. Maka Uzair dan juga Isa ibnu Maryam. Siapa Uzair? Jika kita rujuk kepada kutubut tarikh di tafsir Uzair, maka Uzair adalah nabi yang mana diangkat oleh orang-orang al-Yahud yang sudah jauh dari bimbingan Taurat, dijadikan sebagai anak Allah.
Dan dari sinilah Santo Paulus dan pendeta-pendeta yang dari kelompok Yahudi terinspirasi untuk merubah Injil, dijadikan Trinitas, karena dari kelompok Yahudi yang pertama menjadikan Nabi Uzair dianggap anak Allah. Dan Santo Paulus disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dia adalah seorang Yahudi madsus. Dia Yahudi yang pura-pura menjadi misionaris, pura-pura menjadi pendeta karena kepintarannya ma'ruf. Dari mereka mengaku-ngaku paling pintar, padahal pintar ngibul. Kalau pintar ngibul, di antara kita pun lebih banyak yang pintar. Maka orang-orang Yahud pintar ngibul, membuat Taurat mereka dengan kibulan-kibulan. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa Santo Paulus itu merubah Injil yang berisikan tauhid dengan berisikan Trinitas. Dan dia asalnya Yahudi madsus. Dia asalnya orang Yahudi yang masuk menjadi mata-mata misionaris untuk menghancurkan Injil dari dalam. Setelah dia dianggap menjadi papa, baba, maka akhirnya dia bisa merusak Injil dari dalam, dan dimasukkanlah pemikiran Yahudi Uzair ibnullah dengan Al-Masih ibnullah. Maka terinspirasi dari Yahudi. Maka di dalam ayat itu, setelah itu Allah berfirman, "Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl." Maka ucapan orang Nasara Al-Masih ibnullah adalah ucapan dari orang-orang kafir sebelum mereka. Terinspirasi. Maka hancurlah agama Nasara seperti hancurnya agama Yahudi yang mana mereka menyembah kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah atas mereka. Maka di sini pendalilannya jelas. Pendalilan tentang permasalahan peribadatan kepada para nabi. Dan faedah di sini disebutkan, di sini dijadikan ibunya Isa juga ilahain, dan itu prakteknya yang dilakukan oleh orang-orang Nasara dengan trinitasnya. Maka mereka menyebutkan and the soul of the spirit yang ketiga dohirnya adalah Bunda Maria, sesuai dengan ayat ini. Dan di hadis yang ma'ruf bahwa telah menamparku Bani Adam hina za'amu bi annani ittakhadtu sahibah, aku mengambil istri untuk dinikahi dan mempunyai anak Isa. Maka ini yang bisa kita berikan. Al-muadzin yuadzin. Jazakumullahu khairan.